Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi my student, how are you today? I hope you are better, right? Oke, kembali lagi ya kita bertemu di sini bersama saya Miss Opi dalam pelajaran kita di minggu ini, yaitu di chapter 2 ya nak ya. Nah, chapter 2 ini kamu akan membahas dua materi. Yang pertama adalah to state that we can do something and to state that we will do something. Okay, for the first meeting in this week, you will study about to state that we can do something. Ya, jadi kita akan belajar di chapter yang kedua ini. Judul pertamanya dulu ya, judul pertamanya yaitu to state that we can do something. Okay, let's we going to the materi. Ya, ini dia judulnya ya. To state that we can do something. Okay. Before we going too far about this chapter, ya, bagusnya kamu harus tahu dong apa itu arti dari chapter ini. Nah, to state untuk menyatakan that bahwa we can do, kita dapat melakukan something, sesuatu. Jadi judul yang kamu pelajari di semester ini atau di chapter 2 ini berhubungan tentang ekspresi yang akan kamu gunakan ketika kamu ingin menyatakan bahwa kamu dapat melakukan sesuatu. Apa saja yang dapat kamu lakukan? Nah ya, misalnya you can do sing every day, ya, or you can help your parent. Nah, itu dia. Oke, kita masuk ke contoh dialog ya nak ya. Dan saya percaya kamu sudah mendownload buku elektronik yang sudah ibu kirimkan di grup ya. Kemarin malam ibu sudah kasih itu di grup kita. Nah, di sini ada dua contoh dialog ya. Kamu bisa temukan di halaman 20 dan halaman 21. Oke. On the page 20 di halaman 20, there are two dialogues. Okay, the first dialogue, Benny, can you write the message in English? Ya, Benny bertanya kepada temannya, dapatkah kamu menulis sebuah pesan di dalam bahasa Inggris? Ya, berarti katanya, dapatkah kamu menuliskan pesan menggunakan bahasa Inggris? Apa kata temannya? I don't think I can, but I will try. Ya, saya tidak berpikir saya bisa, tapi saya akan mencobanya. Nah, jadi di sini ya, jadi kalimat yang menyatakan can you do something itu adalah dialog orang yang pertama yang menyatakan can you. Nah, di situ. Oke, kita lihat di nomor 2. Siti, I think you can ask me the question in English. Siti, saya pikir kamu dapat bertanya kepadaku dalam bahasa Inggris. Apa kata Siti? I'm not sure, but I will try. Saya tidak yakin, tapi saya akan mencobanya. Nah, di sini juga kita anggaplah nih yang bicara sama Siti ini adalah Udin. Nah, Udin juga menggunakan kata can do something. Nah, apa yang dapat Siti lakukan? Dia bertanya, Siti dapat nggak sih menggunakan bahasa Inggris ketika bertanya? Nah, Siti tidak yakin dia bisa, tapi dia akan mencoba. Oke, sekarang kita lihat nomor 4 dan nomor 5. Apa kata nomor 4? Lina, sorry, I cannot come on time to the meeting. Lina, maaf, saya tidak dapat datang tepat waktu pada rapat itu. You can, I know you can. You just will not do it. Ya, kamu tidak bisa. Saya tahu kamu bisa. Kamu hanya tidak ingin melakukannya. Nah, di sini temannya pertama mengatakan bahwa dia tidak bisa hadir tepat waktu pada rapat. Tetapi temannya tidak percaya karena dia yakin temannya yang telat tadi bisa datang tepat pada waktunya. Oke. Yang kelima, Siti, can you return the book to the library for me, please? Siti, dapatkah kamu mengembalikan buku ini ke perpustakaan? Certainly, I can and I will. Tentu saya dapat dan saya akan melakukannya. Nah, untuk dialog nomor 5 ini
temannya meminta dapatkah temannya ini membantunya untuk mengembalikan buku ke perpustakaan. Lalu apa yang dikatakan oleh temannya? Ya, tentu saja dia bisa melakukan itu. Oke, cukup jelas ya ini contohnya. Ya, tadi sudah kamu lihat sendiri penjelasan dan juga contoh dialognya ya. Nah, sekarang ini tugasnya yang akan kamu lakukan. Ada 8. Nah, nomor 1 ini telah selesai ya, telah selesai dikerjakan sebagai contoh. Dan saya juga akan memberikan 2 contoh untuk nomor 2 dan nomor 3. Jadi, silahkan disimak baik-baik ya. Oke, number 1, jadi di kertas sebelah kiri ini adalah statementnya, kalimatnya yang dapat dilakukan dan tidak dapat dilakukan oleh seseorang. Apa tugas kamu? Tugas kamu berada di sebelah kanan, ya. Nah, kamu baca dulu nih yang sebelah kiri, yang berwarna kuning ini ya. Oke, number 1, Mrs. Harum say, I'm very proud of Siti. Now she can help me with the housework before she goes to school. She can get up early herself. Oke. Mrs. Harum mengatakan, saya sangat bangga kepada Siti. Sekarang dia dapat membantuku dengan pekerjaan rumah sebelum dia pergi ke sekolah. Dia dapat bangun pagi dengan sendirinya. Nah, itu menurut Mrs. Harum tentang Siti. Pertanyaannya yang terletak di sebelah kanan, according to Mrs. Harum, ya, according in bahasa menurut, ya. Jadi menurut pendapatnya Mrs. Harum ini, Siti itu bisa ngapain aja ya. Nah, yang pertama di situ, Siti can help her with the housework before she goes to school. Siti dapat menolongnya dengan pekerjaan rumah sebelum dia pergi ke sekolah. Nah, yang kedua, she can get up early herself. Dia dapat bangun pagi dengan sendirinya tanpa dibangunkan. Dari mana kamu dapatkan jawaban ini? Tentu saja jawaban ini kita dapatkan dari pernyataan oleh Mrs. Harum. Di mana? Ada di sebelah kiri kamu. Nah, jadi kamu lihat apa yang dapat dia lakukan. Ingat ya, menggunakan kata can. Nah, can di sini yang menyatakan dia dapat, oke? Jelas ya, Nak ya? Ya. Rani say, Yuli and Tono can make fried rice. Yuli dan Tono dapat membuat nasi goreng. And they can fry the egg nicely. Dan mereka dapat menggoreng telur dengan baik. They can also serve fried rice beautifully with tomatoes and celery. Mereka juga dapat menyajikan nasi goreng dengan indah bersama tomat dan juga seledri. Nah, itu yang Rani katakan tentang Yuli dan Tono. Nah, sekarang kamu lihat contoh soalnya di sini according to Rani. Ya, apa yang menurut Rani? Ternyata di sini hanya Yuli ya, Yuli yang dinilai oleh Rani bukan Tono. Jadi fokus aja di situ apa yang dapat dilakukan oleh Yuli. Yuli can, and the point B she can, and the point C she can ya. Jadi she and she ini adalah refers to Yuli ya. Ini fokus ke Yuli. Ya, the first point A, Yuli can make fried rice. Ternyata Yuli dapat membuat nasi goreng. Ya, based on the statement Rani ya. Itu sesuai dengan pernyataan Rani tadi. Lalu apalagi? She can fry the egg nicely. Dan ternyata dia juga dapat menggoreng telur dengan baik. And the third, she can serve fried rice beautifully with tomatoes and celery. Nah, ternyata di poin C, dia juga dapat menyajikan nasi goreng dengan cantik bersama hiasan tomat dan seledri. Nah, itu dia jawaban yang dapat dilakukan oleh Yuli. Nah, sekarang kita lihat according to Mr. Adnan. Menurut Mr. Adnan ini, many student can. Apa yang dapat siswa-siswanya lakukan? Kita baca ya. Mr. Adnan say, it is usually not easy to speak English loudly and clearly.
Nah, ini biasanya tidak mudah untuk berbicara bahasa Inggris secara keras dan juga jelas. Tetapi, I'm happy that many of you can do it well. Ya, tetapi saya bahagia bahwa banyak dari kalian dapat melakukannya dengan baik. Adi still makes mistakes. Adi masih membuat kesalahan, but he can read his story loudly. Tetapi dia dapat membaca ceritanya secara keras. Oke. Nah, number 3, ini pertanyaannya, according to Mr. Adnan, many students can. Banyak siswa-siswa dapat. Jadi, enggak fokus sama Adi, kita fokus sama seluruh siswa yang diajar oleh Mr. Adnan. Apa yang dapat siswa itu lakukan? Ya, ternyata speak English loudly and clearly. Banyak siswa-siswa dapat melakukan berbicara bahasa Inggris dengan jelas dan juga keras. Di mana kita dapatkan poin itu? Ya, poin itu ada di baris kedua. I'm happy that many of you can do it well. Apa yang do it well-nya yang dapat dilakukannya ada di baris pertama. It's usually not easy to speak English loudly and clearly. Jadi ini dia ya. Maka jawabannya many students can speak English loudly and clearly. Oke, jelas ya. Jadi temukan jawabannya pada statement. Ini yang harus kamu lakukan untuk nomor 4 dan juga hingga nomor 8. Oke, sekarang kamu masuk pada tugas selanjutnya untuk nilai keterampilannya. Nah, nilai keterampilan ini hanya butuh satu aja ya. Jadi, kamu perhatikan dulu pada bagian sebelah kiri kamu. Saya akan baca. Here what we will do. Ini apa yang akan kita lakukan. First, we will study the example carefully. Yang pertama kita akan mempelajari contohnya secara seksama. The second, we will use the form below to write down what the three people can and cannot do in the areas. Yang kedua, kita akan menggunakan bentuk bagian di bawah ini ya, untuk menulis apa yang orang lain dapat lakukan dan tidak dapat dilakukan. Nah, di sini dia minta 3 orang, tapi saya hanya minta 1 aja ya. And the third, we will use the data or write about each of them. Kita akan menuliskan data untuk menulis tentang mereka. We will handwrite it or type it on a computer. Nah, kita akan menuliskannya atau mengetikkannya pada sebuah komputer, ya. Then, we will put our works on the wall of the classroom. We will answer questions from people who visit our works. Jadi, sebenarnya ini kamu harus tempelkan pekerjaan ini di dinding kelas kita. Nah, untuk menjawab pertanyaan dari orang-orang siapa yang bisa melakukan pekerjaan ini. Nah, oke. Langsung aja ya. Nah, di sini ada table ya. Table ini nanti kamu tulis seperti ini, tapi kamu tulis nama kamu saja ya. Apa yang harus kamu lakukan? Table pertama, English. Apa yang bisa kamu di dalam bahasa Inggris? Kalau di sini Wina dapat membaca cerita, read story dalam bahasa Inggris. Answer question, menjawab pertanyaan dalam bahasa Inggris. Dan dia ada kata not ask question di sini. Berarti tidak bertanya ya, tidak bertanya. Lalu di music, dalam bentuk musiknya apa yang bisa Wina lakukan dalam musik? Ternyata play flute, sing English song, sing a folk song. Jadi dia bisa 3 nih, bisa bermain ini ya, flute itu seruling, lalu bisa menyanyikan lagu bahasa Inggris dan juga lagu dongeng. Nah, yang ketiga, sport ya, olahraga yang Wina bisa lakukan. Ada swim, run, not basketball. Ada berenang, berlari, dan tidak basket. Not basketball, berarti dia tidak bisa nih main basket. Lalu housework, pekerjaan rumah yang bisa Wina lakukan. Fry eggs, menggoreng telur. Cook rice, memasak nasi. Dan fry banana, menggoreng pisang. Others, nah, yang
ini berarti yang lain-lainnya ya. Yang selain dari bahasa Inggris, membantu pekerjaan rumah, housework, lalu ada olahraga tadi, lalu ada musik. Nah, ini others berarti yang lainnya. Ini terserah nih, kamu bisa punya kepandaian apa lagi. Nah, ternyata Wina bisa menggambar. Nah, itu dia. Lalu yang kedua, dia ternyata bisa merajut. Bisa knit ya, merajut. Nah, setelah kamu bikin tabel seperti ini, yang pertama namanya adalah nama kamu, lalu di dalam bahasa Inggris, tabel yang pertama, setelah nama itu yang English, apa yang dapat kamu lakukan dan tidak dapat kamu lakukan dalam bahasa Inggris. Yang tabel selanjutnya di sampingnya dalam musik, apa yang bisa kamu dapat lakukan dalam bermain musik ya, atau tentang musik ya, bisa bernyanyi, bermain gitar mungkin, dan yang tidak dapat kamu lakukan dalam hal musik. Lalu selanjutnya tentang olahraga, sport. Kamu bisa apa saja dalam olahraga itu, apakah bola kaki, badminton, football, volleyball, atau yang tidak dapat kamu lakukan dalam olahraga itu. Jadi ada dua ya, yang dapat dan yang tidak dapat. Selanjutnya ada pekerjaan rumah yang bisa kamu lakukan dan yang tidak dapat kamu lakukan. Yang sisanya others ini terserah kamu tambahannya. Kamu mau bisa apa atau tidak bisa juga boleh. Oke. Setelah selesai tabelnya, kita lihat bagian sebelah kanan. Kamu harus buat menjadi paragraf. Nah, ini dia. Dari tabel tadi kita rubah menjadi paragraf. Wina can do many things. Wina dapat melakukan banyak hal. She can read English stories. Nah, dia dapat membaca cerita bahasa Inggris. Ini dapatnya dari mana? Ini, read story. Nah, dibuatlah menjadi she can read English stories. Dia dapat membaca cerita bahasa Inggris. She can answer question. Dapatnya dari mana? Answer question tadi ya. Dia dapat menjawab pertanyaan. But she cannot ask question in English. Tetapi dia tak dapat bertanya dalam bahasa Inggris. Nah, mana yang ini? Nih, not ask question. Nah, not ask question yang bikin dia tidak bisa ya. Berarti dia tidak bisa. Terus, she is also good at music. Dia juga bagus di dalam bermusik. She can play the flute. Dia dapat bermain atau memainkan seruling. Ya, she can sing too. Dia dapat bernyanyi juga. She can sing English song and folk song. Dia dapat menyanyikan lagu bahasa Inggris dan lagu dongeng. Lalu apa lagi? She can swim and run. Dia dapat berenang dan berlari. Ini kemana nih masuknya? Ya, ini masuk ke olahraga ya. But she cannot play basketball. Tetapi dia tidak dapat bermain basket. She does them regularly. Dia melakukannya secara teratur. Nah, ini menjelaskan tentang olahraga yang dilakukan oleh Wina. Ternyata dia teratur setiap hari nih bermainnya nih. Lalu she can fry eggs and bananas. Dia dapat menggoreng telur dan juga menggoreng pisang. Nah, ini digabung ya, karena tadi dia bilang fry eggs and fry banana. Lanjut di sini, she can cook rice too. Dia juga dapat memasak nasi. Dan yang terakhir, she has 2 hobbies. Dia mempunyai 2 hobi. Nah, hobi ini yang dimaksud dengan others tadi. Nah, yang mana? Yang knit sama draw ya, yang menggambar sama merajut. She can knit, dia dapat merajut. She can also draw pictures, dan dia juga dapat menggambar. Nah, itu dia ya. Jadi, langkahnya, kamu bikin dulu tabel apa yang dapat kamu lakukan dan tidak dapat kamu lakukan. Lalu tuangkan ia ke dalam bentuk paragraf seperti yang sebelah kanan. Nah, ini adalah nilai untuk prakteknya ya. Oke, jangan menyerah, jadi dicoba. I sure you can do it. Ya, saya yakin kamu dapat melakukannya.
Okay, we will in the last part ya. Jadi kita akan berada di part terakhir nih. And say thank you for you all ya. That was listening on my explanation in this chapter ya. Jadi terima kasih udah mendengarkan chapter ini ya. Terima kasih. Okay, and I so sorry if my voice is not clear ya. Jadi maaf ya jika suaranya tidak jelas, because there is something make it busy make a noise ya. Jadi ada sesuatu yang bikin sibuk dan juga bising di sini, because my house near with the road ya, near the road ya. Jadi karena rumahnya dekat dengan jalan, jadi agak noisy. Okay, see you on the next time, and I hope you be obligate with your task ya, have the responsibility and discipline. Okay, bye bye, thank you.